kawan maritim, kembali lagi dalam program Kabar Maritim. Tanjung Priuk merupakan sebuah daerah di utara Jakarta. Secara etimologi, Tanjung Priuk berasal dari dua kata, yakni Tanjung dan Priok. Tanjung artinya daratan yang menjorok ke laut, sesuai dengan kondisi geografis daerah ini. Dan Priok diambil dari istilah periuk. Wadah dari tanah liat berbentuk seperti panci yang merupakan komoditas perdagangan terlaris di daerah tersebut. Nah, kawan maritim, Tanjung Priuk memang sudah terkenal sebagai kawasan pelabuhan sejak dulu kala. Pemerintah Hindia Belanda mengembangkan kawasan Tanjung Priuk sebagai pelabuhan baru Batavia pada abad ke-19 untuk menggantikan pelabuhan Sunda Kelapa yang berada di sebelah baratnya. Hal ini dikarenakan pelabuhan Sunda Kelapa sudah tidak dapat menampung peningkatan lalu lintas perdagangan yang terjadi akibat pembukaan terusan Suez. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priuk dimulai pada tahun 1877 oleh Gubernur Jenderal Johan Willem. Beberapa fasilitas dibangun pada saat itu untuk mendukung fungsi pelabuhan baru, seperti Stasiun Tanjung Priuk. Pelabuhan ini diresmikan pada tahun 1886. Kegiatan pelabuhan utama Batavia yang semula berada di Kali Ciliwung sekitar Kastil Batavia dialihkan ke Pelabuhan Tanjung Priok. Pada awal pendiriannya, Pelabuhan Tanjung Priuk menjadi pintu awal pembuka perdagangan di abad ke-19. Kemudian, tahun 1914 dimulailah pembangunan pelabuhan tahap kedua. 1917 pembangunan selesai dengan panjang pelabuhan 100 meter dan kedalaman air 9,5 meter. Sedangkan bendungan bagian luar diubah dan diperpanjang dengan lebar 15 meter untuk double spur kereta api dan kran-kran listrik. Pelabuhan tahap ketiga mulai dibangun tahun 1921, tetapi terhenti akibat Malaise.
Kemudian dilanjutkan kembali tahun 1929 dan selesai tahun 1932 dengan panjang 550 meter di sebelah barat. Sementara pada masa kependudukan Jepang, pelabuhan Tanjung Priuk dikuasai Jawa Unko Kaisha yang berada di bawah Kaigun, Angkatan Laut Jepang. 1942, kondisi pelabuhan sebagian rusak. Khususnya ada yang disengaja dirusak oleh Belanda yang menyerah kepada Jepang. Agar pelabuhan dapat dioperasikan, Jepang mengerahkan tenaga Romusa untuk memperbaiki pelabuhan seperti pengerukan alur, pembersihan alur dari ranjau-ranjau yang sengaja ditebarkan Belanda, dan banyak fasilitas lain yang diperbaiki seperti gudang-gudang, dok, dermaga, dan jalan. Setelah kemerdekaan, Pelabuhan Tanjung Priuk diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Badan Keamanan Rakyat Laut Tanjung Priuk. Namun, pada September 1945, Pelabuhan Tanjung Priuk kembali dikendalikan oleh Mika yang membonceng sekutu. Pengendalian oleh Mika berlangsung sampai tanggal 27 Desember 1949. Setelah pengakuan kedaulatan RI 1949, berdasarkan pasal perjanjian Konferensi Meja Bundar, Pelabuhan Tanjung Priuk harus dikembalikan kepada KPM yang masih memiliki hak pengelolaan berdasarkan konsensi selama 75 tahun hingga tahun 1952. Tahun 1952, pemerintah RI melakukan nasionalisasi atas Pelabuhan Tanjung Priok. Pengelolaannya diserahkan kepada Kementerian Perhubungan, Jawatan Perhubungan Laut, sedangkan pelaksananya adalah Badan Pengusahaan Pelabuhan atau disingkat BPP. Perbaikan dan pengembangan fasilitas terus dilakukan pemerintah Republik Indonesia. Tahun 1991 hingga saat ini, Pelabuhan Tanjung Priuk dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia Persero. Di bawah cakupan Regional 2, Pelabuhan Tanjung Priuk masih menjadi pelabuhan terbesar di Indonesia. Pelabuhan ini menangani lebih dari 30% komoditi non-migas Indonesia. Di samping itu, 60% dari seluruh arus barang yang keluar masuk Indonesia melewati pelabuhan ini. Oleh karena itu,
Tanjung Priuk menjadi barometer perekonomian Indonesia. Fasilitas yang lengkap di pelabuhan ini mampu menghubungkan Tanjung Priuk dengan seluruh kota di Indonesia. Bahkan mampu melayani kapal-kapal secara langsung menuju ke berbagai pusat perdagangan internasional. Adapun layanan yang diberikan oleh Pelabuhan Tanjung Priuk antara lain pelayanan kapal, pelayanan barang, pelayanan rupa-rupa, dan pelayanan penumpang. Adapun fasilitas Pelabuhan Tanjung Priuk meliputi terminal peti kemas, terminal curah cair, terminal curah kering, general cargo, terminal kendaraan, dan terminal penumpang. Pelabuhan Tanjung Priuk terus melakukan pengembangan, antara lain digitalisasi, buffer area, autogate, control room, reception facilities, dan lain-lain. Sebagai pelabuhan modern yang terus berkembang, Pelabuhan Tanjung Priuk mendukung program pemerintah untuk menuju poros maritim dunia. Nah, sekian dulu ya episode hari ini. Terus saksikan kabar maritim di episode-episode berikutnya. Aku, kamu, cinta maritim. Kawan maritim.